di antara makhluk Allah yang sangat besar, bahkan paling besar adalah arasy dan kursinya. Jadi arasy itu oleh Allah disifati dengan azim. Azim itu sangat besar. Tapi kursi Allah lebih besar daripada arasy-nya. Nanti ada hadis, langit, bumi dan isinya jika dibandingkan dengan arasy seperti cincin yang dilemparkan di gurun Sahara yang sangat luas. Jadi langit, bumi dan isinya jika dibandingkan dengan arasy tidak ubahnya seperti cincin ya yang dilemparkan di gurun Sahara yang sangat luas. Itu gambaran besarnya arasy. Tapi kursi Allah lebih besar daripada arasy Allah. Sehingga arasy Allah kalau dibandingkan dengan kursinya sama dengan langit, bumi dan isinya dibandingkan dengan arasy. Ibu bisa bayangkan kegedeannya, Bu? Ya. Kita cuma bisa mengucapkan Allahu Akbar. Subhanallah Rabbiyal Azim. Ya. Dan Allah yang di atas arasnya, di atas kursinya itu maha besar, maha agung, maha segalanya. Ya. Nah, tema kita pada pagi ini adalah arasy Allah yang maha mulia. Ya. Jadi Allah yang maha mulia sebagai pemilik arasy itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 15. Dzul arsyil majid. Jadi Allah itu adalah yang memiliki arasy lagi mulia. Lagi mulia. Kita mengucapkan majid kepada Allah itu ketika membaca tahiyat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Allah tuh maha terpuji ya, lagi maha mulia. Ya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu zikir dalam bentuk sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata arasy atau arsyun dalam Al-Quran dimaknai sebagai pertama, arasy itu artinya atap. Atap itu bagian tertinggi dari sebuah bangunan. Jadi kalau alam semesta ini adalah bangunan, maka atapnya arasy. Di atas arasy ada kursi Allah. Ya. Kursi Allah lebih besar daripada arasy Allah. Makanya Allah tuh maha mulia. Ya. Allah tuh maha terpuji. Ciptaannya tidak tertandingi. Jangankan yang paling besar seperti kursi dan arasy Allah. Yang paling kecil virus, bakteri, apalagi jamur, ya. Itu tidak ada orang yang bisa menandingi ciptaannya. Ya. Berapa tahun kita tidak berdaya dengan virus yang tidak kelihatan ya, ya. 3 tahun ya. Ya, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha.
Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Ambruk. Yang tersisa adalah atapnya, Bu. Ini kisah Nabi siapa, Bu? Ya, Nabi Uzair yang oleh Allah ya, ditidurkan selama 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi berapa tahun? 309 tahun. Ya. Nabi Uzair 100 tahun. Ya. Ya. Ternyata kekuatan bangunan itu ya, ketika mencap 100 tahun itu sudah rapuh ya. Sudah rapuh. Ya. Kemudian aras itu tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal yang dibuat oleh Allah. Ya. Seperti tempat tinggal yang bernama lebah atau tawon. Ya. Wa auha rabbuka ilan nahli. Ya. Wa auha dan Allah memerintahkan. Wa auha dan telah memerintahkan rabbuka Allah Rabbmu ila nakhli kepada lebah. Jadi lebah itu makhluk Allah yang taat kepada perintah Allah. Ya. Apa perintah Allah kepada lebah? Anittakhidhi minal jibali buyutan. Ya. Kamu harus bikin rumah di gunung-gunung. Jadi sifat lebah itu tidak mau diganggu. Cari tempat yang aman, tempat yang tinggi di gunung, ya, atau di pohon yang bernama pohon akasia 40 meter lebih itu. Ya. Kenapa? Karena tidak mau diganggu orang. Ya. Coba kita ganggu lebah, gimana, Bu? Ya. Ya. Walaupun kita nyelam ditunggu, Bu. Iya. Jadi kalau belum diantuk, ya, belum berhenti mengejar. Jadi nggak mau diganggu, tapi kalau mengganggu ya, atau diganggu, wah luar biasa itu. Ya. Ya. Kemudian wa minasyajari wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ya. Gitu. Di pohon-pohon, di gunung-gunung, di tempat-tempat yang dibikin manusia, ya arishun, ya. Tempat yang dibikin oleh manusia. Jadi aras itu tempat yang dibikin oleh Allah, aras juga tempat yang dibikin oleh manusia, seperti sarang lebah. Ya. Sarang lebah itu disebut aras, ya. Tempat tinggal lebah. Ya. Yang ketiga, ya, aras itu artinya singgasana. Singgasana itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tempat duduk raja. Tempat duduk raja itu namanya singgasana. Tapi juga aras itu diartikan sebagai tahta, kekuasaan atau mulk. Ya. Jadi Allah itu berkuasa di atas aras. Aras itu dikuasai Allah. Jadi Allah tidak perlu tempat. Allah itu tidak perlu yang namanya aras, tidak perlu yang namanya kursi. Malah kursi dan aras itu di samping dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Ya. Bisa kita bayangkan, ya, besarnya Allah itu seperti apa. Kita nggak bisa membayangkan. Cuman bisa mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Jadi aras itu ada 3 arti ya. Pertama atap. Yang kedua tempat, dan yang ketiga adalah singgasana. Tempat duduk raja itu disebut aras. Atau aras itu artinya tahta, ya. Kekuasaan. Dalam bahasa Al-Quran disebut mulk. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi semua kekuasaan itu ada di tangan Allah. Ya. Menguasai aras, menguasai kursi, menguasai langit, menguasai bumi, ya. Menguasai yang ada di langit dan bumi itu ada di tangan Allah semuanya. Ya. Gitu. Jadi kalau orang kafir berbuat sewenang-wenang, bukan berarti dibiarkan oleh Allah. Ya.
Nanti juga kalau ajalnya sudah sampai, Allah binasakan. Ya. Semuanya di tangan Allah itu. Ya. Gitu. Seperti langit pada hari kiamat, ya. Oleh Allah itu dilipat dengan tangannya, ya. Seperti melipat buku. Ya. Jadi langit dan bumi kan hancur tuh. Ya. Salah satu penyebabnya dilipat oleh Allah langit dan bumi itu. Ya. Kemudian contohnya singgasana Nabi Yusuf itu menggunakan kata arash. Ya. Warofa'a, dan Nabi Yusuf itu memangku, mengangkat, menggendong abawaihi, kedua orang tuanya, alal arsy, ditempatkan di singgasana. Ya. Ini untuk memuliakan orang tua, padahal dia pejabat tinggi, ya. Tapi ternyata ya, semakin tinggi jabatannya, semakin hormat memuliakan orang tuanya, sampai diangkat, ditempatkan di singgasana beliau. Setelah itu wa kharu lahu sajidan, sujadan ya. Ya, wa kharu lahu sujadan. Nabi Yusuf sujud itu. Ya. Kepada siapa? Kepada bapaknya, kepada ibunya, ya. Di sini kepada Nabi Yakub. Sebagai bentuk apa? Bentuk penghormatan, ya, dan bentuk memuliakan. Gitu. Bukan menyembah, bukan, ya. Gitu. Jadi diangkat di atas singgasana, kemudian bersujud. Ya. Kalau bahasa Jawanya sungkem, ya, sungkem itu, ya. Kemudian waqala, dia berkata, ya abad, wahai bapakku, hadza ta'wil ra'yi min qablu. Inilah katanya takwil dari mimpi dulu, ya. Jadi dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf mimpi, ya. Kemudian ditakwil oleh bapaknya, dan kemudian betul terwujud apa yang ditakwilnya itu, jadi pejabat tinggi. Asalnya dibuli oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur, ya. Ngomong sama bapaknya dimakan serigala. Ya. Saking irinya, saking dengkinya, saking bencinya, ya. Dibuang itu Yusuf, ya. Yang pada akhirnya masuk penjara setelah dijual jadi budak, kemudian masuk penjara, difitnah. Ya. Tapi bagi dia penjara lebih baik daripada melakukan perbuatan maksiat, ya. Tapi kemudian pada akhirnya happy ending, pada akhirnya berbahagia, jadi orang penting, jadi pejabat tinggi, ya. Berbeda dengan saudara-saudaranya, ya. Ini mukjizat Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, bisa mentakwil mimpi. Yang kedua, singgasana Ratu Bilqis, ya. Itu juga disebut aras, ya. Singgasana Ratu Bilqis disebut juga aras, ya. Ya. Ini kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman bisa ngerti bahasa binatang, ya. Kata hudhud, ini wajadtu imro'atan tamlikuhum, ya. Aku menyumpai seorang wanita, ya, yang jadi raja, ya, menguasai kaum laki-laki, ya. Wa utiyat, ya, min kulli syai', dia sangat kaya raya, ya, ya. Dianugerahi segala sesuatu. Kemudian walaha arsyun azim, ya. Dia memiliki singgasana yang besar, ya, tempat berkuasanya itu, tempat bertahtanya itu, ya, atau tempat duduknya itu besar banget, ya. Kemudian qala Nabi Sulaiman berkata, Nabi apa? Sulaiman, ya, berkata, ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, ya, ayyukum, siapa di antara kalian, ya'tini bi arsyiha, yang bisa membawa arasnya, ya. Jadi aras yang besar,
Ya, untuk surprise kepada Ratu Bilqis, ya. Nabi Sulaiman bertanya, siapa di antara para pembesar yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis, katanya. Qabla sebelum ayatuni mereka, Ratu Bilqis dan para pembesarnya datang kepadaku muslimin, menyatakan keislaman. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak pernah membiarkan manusia melakukan kesyirikan, didakwahi, ya. Sampai kemudian diundang untuk datang ke istananya. Ternyata Ratu Bilqis yang asalnya merasa paling kaya, paling kuasa, ya, di hadapan Nabi Sulaiman nggak ada apa-apanya. Ya. Waktu itu singgasana Nabi Sulaiman tuh lebih besar, lebih megah. Istananya juga luar biasa. Ya. Lantainya terbuat dari kaca. Ya. Disangkanya air. Pas menyingkapkan kakinya ternyata bukan air tapi kaca. Ya. Ini arsitek di zaman Nabi Sulaiman itu bukan manusia tapi jin. Jin itu bikin rumah, bikin priuk, ya, bikin piring, bikin patung dan sebagainya. Ya. Dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Nah, semuanya akan diperlihatkan kepada Ratu Bilqis. Ya. Sebab Ratu Bilqis pernah ngasih upeti oleh Nabi Sulaiman, ditolak. Karena Nabi Sulaiman itu lebih kaya. Tapi kekayaannya, kekuasaannya digunakan untuk, ya, ibadah kepada Allah SWT. Disyukuri itu. Ya. Nah, ada bangsa jin. Jadi jin juga dari kelas teri sampai kelas kakap ada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Qala berkata Ifrit, jin Ifrit. Minal jini, sebangsa jin, ya. Ada Ifrit itu jin, ya. Ana atika bihi, aku sanggup untuk membawa singgasana Ratu Bilqis qabla an taquma min maqamika, sebelum engkau berdiri dari tempat berdirimu. Ya. Jadi sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasananya, singgasana Ratu Bilqis sudah ada di depannya. Wa ini alaihi laqawiyun amin. Dan sesungguhnya aku, kata Ifrit, sungguh benar-benar termasuk, ya, punya kekuatan dan bisa dipercaya. Bukan ngomong doang. Jadi dia bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis secepat Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Ya. Kira-kira berapa menit itu berdiri dari tempat duduk? Udah nyampe, sebelum berdiri udah nyampe, gitu kan? Surat An-Naml 39. Tapi kemudian waktu itu hadir juga para pembesar dari bangsa manusia. Ini rapat besar, ya, tentang bagaimana cara memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Bangsa jin itu, ya, itu pembesarnya, ya, itu tokohnya adalah Ifrit. Sedangkan dari bangsa manusia qala alladzi indahu ilmun minal kitab, ya, yang punya ilmu, ya, dari Alkitab, dari Allah SWT. Dia berkata di hadapan Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuka, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis, ya, sampai di hadapanmu sebelum matamu berkedip. Kira-kira cepetan mana, Bu? Iya. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang teknologi transportasi, ya. Ternyata teknologi manusia lebih canggih daripada teknologi bangsa jin. Ya. Akhirnya yang dipilih adalah manusia. Falamma ra'ahu mustaqarran indahu, ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Ratu Bilqis sudah ada di hadapannya, kalau dia berkata, tidak sombong, ya, dia rendah hati, ya, padahal ilmunya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi, inilah karunia Robku, inilah kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Ya. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Ya. Gitu. Nabi Sulaiman itu dikasih ilmu
dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan. Tapi ternyata Nabi Sulaiman itu seorang yang tawadhu kepada sesama manusia, tadarru kepada Allah SWT, taat dan patuh kepadanya. Ya. Dan kemudian Nabi Sulaiman mengingatkan kepada yang lainnya, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Ya. Siapa yang bersyukur, maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kebaikannya bukan buat orang lain. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya, tapi jika kufur, sesungguhnya Allah Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ya. Seandainya semua manusia, semua jin maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Karena Allah itu ghaniyun, maha kaya, karimun, maha mulia. Ya. Ini surat An-Naml 40. Kemudian Allah yang maha agung bukan hanya sebagai pemilik dan penguasa arsy saja, tetapi sebagai Tuhan, ya, sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai khalik, sebagai penjaga, sebagai hafid, sebagai pengatur, sebagai mudabbir arsy yang sangat besar. Ya. Jadi ada al-arsyul azim. Ya. Gitu. Kemudian kata al-azim, ya, kata al-azim, ya, pada kalimat Rabbu al-arsyil azim dimaknai sebagai pertama sifat Allah yang maha agung. Jadi al-azim itu adalah sifat Allah. Ya. Yang kedua, sifat arsy yang maha besar. Jadi Allah yang maha agung itu adalah pemilik, Tuhan, penguasa, pencipta, pengatur, penjaga, ya, dan pemelihara arsy yang sangat besar. Ya. Jadi jangankan ngurus kita manusia, ya, ngurus langit dan bumi, ya, ngurus arsy pun Allah itu bisa. Karena Allah itu maha agung dan arsy itu sangat besar. Ya. Kemudian lebih besar dari langit, bumi serta semua yang ada di antara keduanya. Ya. Jadi kalau manusia itu, ya, rebahan, ya, di permukaan bumi, kemudian orang naik pesawat makin tinggi, orang itu hilang, makin kecil makin hilang. Lama-lama bumi juga hilang. Ya. Saking besarnya alam semesta. Ya. Dan ini dalam kitab Syarah Bulughul Maram, yaitu Dalilul Falihin, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Mas sama'u wal ardu wa ma bainahuma fil arsy ila kahalqatin ulqiyat fi falatim minal ardi, katanya. Jadi tidaklah langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dibandingkan dengan arsy kecuali seperti cincin yang dilemparkan di gurun pasir yang sangat luas yang ada di bumi ini. Ya, kecil banget itu. Ya, bumi, langit dan isinya. Ya. Menunjukkan tentang arsy itu sangat besar. Makanya disifati sebagai al-arsyul azim. Ya. Ya. Atau kembali kepada Allah, Rabb. Ya. Allah itu Rabb yang maha agung. Allah itu pemilik arsy yang arsy-nya juga sangat besar. Ya. Inilah Al-Quran. Dan kita penting belajar yang namanya ilmu nahwu. Ya. Jadi kalau Rabbul Arsyil Azimi, ya, maka itu al-azim itu sifat arsy, ya, arsy yang sangat besar. Tapi kalau Rabbul Arsyil Azimu, ya, itu ada azim. Coba lihat nanti, ada al-azimu, ada al-azimi. Kalau al-azimi itu sifatnya sifat arsy yang sangat besar. Tapi kalau al-azimu sifat Allah sebagai Rabb yang maha agung. Ya. Makanya di sini jelaskan bahwa
Jika merujuk kepada Al-Quran, penyebutan sifat Allah yang Maha Agung dan aras yang sangat besar erat kaitannya pertama dengan perintah tawakal kepada Allah. Ya. Perintah tawakal kepada Allah. Ya. Gitu. Menjadikan Allah itu sebagai pelindung. Ya. Gitu. Karena Allah itu adalah Rabbul Arsyil Azim. Rob aras yang maha agung. Jadi fa'in tawallau, maka jika mereka berpaling tidak mau beriman, fakul, maka katakan kepada mereka Muhammad, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Gitu. Bangunin suami berkali-kali untuk sholat tahajud, nggak bangun-bangun. Ya, seminggu nggak bangun, sebulan nggak bangun, setahun nggak bangun. Ya. Ucapkan hasbiya, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Jadi dai yang berdakwah kepada umatnya itu harus tawakal kepada Allah. Karena yang bikin iman itu bukan dai, tapi siapa? Allah. Yang bikin Islam itu bukan dai, tapi Allah. Ya. Gitu. Demikian pula suami di rumah kita, anak di rumah kita, menantu di rumah kita, mungkin. Ya. Susah ibadah. Jangan berhenti berdakwah. Ya. Tapi jangan lupa berzikir. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Ini untuk menguatkan, ya, menguatkan semangat kita dalam berdakwah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, perintah mensucikan Allah. Ya. Ini ada kaitannya dengan perintah mensucikan Allah. Lau kana fihi ma'alihah ilallah la fasadata fasubhanallah rabbil arsyil amma yasifun. Ya, itu. Bu. Ini perintah bertasbih, Bu. Ya. Bahwa Allah tuh maha suci. Kalau di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka bumi dan langit itu dari dulu sudah rusak, Bu. Ya. Jadi bumi dan langit sampai sekarang masih ada, buktinya bahwa Allah itu Maha Esa. Ya. Seandainya Tuhan di langit dan di bumi ada dua, ya, atau lebih dari satu, ya, ada Tuhan selain Allah, dari dulu bumi dan langit itu sudah rusak, Bu. Ya. Maka fasubhanallah, maha suci Allah, ya. Rob ya, Robbil arsyil amma yasifun. Ya, Rob pemilik aras dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Yang ketiga, ada kaitannya dengan kepemilikan Allah. Ya. Qul, ucapkan olehmu Muhammad. Ya. Man, siapakah Rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, yang punya langit yang 7 dan aras yang sangat besar. Ya. Siapa yang punya langit 7, yang 7 itu, dan siapa pula yang punya aras yang sangat besar? Ya. Jawabannya apa, Bu? Allah. Ya. Jadi Rabbul arsyil azim ini kaitannya dengan kepemilikan Allah, milik Allah. Allah tuh saking gayanya, Bu, bikin sorga, satu sorganya seluas langit dan bumi. Itu satu sorganya. Padahal sorga itu jannatun, banyak banget tuh. Ya. Satu sorganya seluas langit dan bumi. Ya. Tapi dibandingkan dengan aras, tidak ada apa-apanya, Bu. Ya, tidak ada apa-apanya. Makanya puncak kesenangan ketika berada di sorga adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ya. Rabbul Arsyil Azim itu berkaitan dengan kemahatinggian Allah sebagai raja yang sebenarnya dan Tuhan satu-satunya. Ya. Jadi Allah menyebutkan Rabbul Arsyil Azim baik dikaitkan kepada Allah yang maha agung atau dikaitkan kepada arsy yang sangat besar, itu erat kaitannya dengan kepemilikan Allah. Ya. Erat kaitannya bahwa Allah itu raja yang sebenarnya, Allah itu Tuhan satu-satunya. Ini berkaitan dengan akidah. Fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah, al-malikul haq, ya, raja yang sebenarnya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang pantas diibadati kecuali Dia. Huwa, Dia adalah Rabbul Arsyil Azim, pemilik aras yang sangat besar. Yang kelima, Rabbul Arsyil Azim itu kaitannya dengan kemahaesaan Allah. Ya. Jadi jangan sampai menyekutukan Allah. Ya. Aras yang paling besar itu tunduk kepada Allah. Ya. Demikian pula langit yang 7 ditambah bumi juga yang jumlahnya 7 serta yang ada di antara keduanya itu juga semua tunduk kepada Allah. Ya. Allahu la ilaha illahu Rabbul Arsyil Azim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai aras yang agung. Ya, itu surat An-Naml 26. Kemudian aras Allah ada di atas air. Ya. Tadi aras itu atap ya. Aras itu ya, bagian dari bangunan ya, yang paling tinggi, yang di atasnya ada kursi, di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ya, sebelum aras itu ada air, Bu. Bayangkan, air di bawah aras. Ya, tapi nggak jatuh ya, Bu. Nggak jatuh, Bu. Kita diajak mengembara ke suatu tempat yang bernama aras. Aras itu ternyata adanya di atas air. Kita bisa nggak membayangkan, Bu, aras yang sangat besar itu adanya di atas air. Tapi kemudian difahami oleh Lia Eden, Bu, Lia Aminuddin, Bu, mengaku bahwa Jibril masuk ke dalam dirinya dan sudah menyatu dengan dirinya. Ya, setiap dia ceramah, pidato, dia berdiri di atas rakit, ya, di atas air. Ya, jadi singgasananya rakit, Bu, ya, di bawah rakit air. Itu pemahaman yang naif, Bu. Ya, padahal ini nggak bisa difahami oleh kita, Bu. Hanya Allah menjelaskan tentang demikianlah keadaan Allah yang maha agung dan aras yang sangat besar itu. Ya. Coba lihat tuh. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyamin. Ya. Dan Dia Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Bu. Wa kana arsyuhu alal ma'i, dan aras Allah itu adanya di atas air. Nah, di bawah air itu namanya sorga. Sorga. Ya. Kenapa dikatakan sorga? Sebab nanti Nabi Muhammad ketika berada di sorga, dia melihat aras. Aras yang dipukul oleh 8 malaikat. Dikelilingi oleh malaikat yang tidak pernah berhenti bertasbih dan bertahmid. Ya. Kita bisa bayangkan malaikatnya segede apa, Bu. Bisa memikul aras. Cuman 8 malaikat. Padahal tadi aras itu dibandingkan dengan bumi, dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan isi bumi dan langit, ya, maka ya, bumi, langit dan isinya itu tidak lebih dari sebesar cincin. Nah, kira-kira 8 malaikat segede apa, Bu? Mikul aras, ya. Dan malaikat tuh enggak kena sifat capek, Bu. Ya.
Coba ibu ya, gentong isi air Bu. Ibu pikul, itu kuat berapa jam Bu? Ya. Kalau dipikulnya pakai tangan atau dipikul pakai kepala. Ya. Ini alam gaib Bu. Kita nggak tahu bagaimana cara malaikat memikul aras yang sangat besar itu. Yang jelas Al-Quran menjelaskan seperti itu. Ya. Jadi aras Allah dipikul oleh 8 malaikat. Wal malaku ala arjaiha. Setelah alam semesta hancur, langit dan bumi hancur, matahari bulan hancur, bintang hancur, maka yang ada adalah malaikat di setiap penjuru langit. Ya. Pada hari itu, ya, yahmilu arsya rabbika fauqahum. Ya, malaikat itu memikul aras, ya, yang ada di atas mereka, aras Allah. Yauma idin pada hari itu samaniyah, jumlahnya berapa? 8. Ya. 8. Ya. Ibu ada yang tahu penjaga neraka ada berapa Bu? Penjaga neraka ada berapa? Ada 19 Bu. 19 malaikat. Tapi pemikul aras ada berapa? Ada 8. Ya. Jadi ada malaikat yang super kuat Bu. Ada malaikat yang super besar. Saking kuat dan saking besarnya, aras hanya dipikul oleh 8 malaikat. Dan itu ciptaan Allah malaikat itu Bu. Yang hanya ditugaskan untuk memikul aras saja. Kemudian aras Allah dikelilingi oleh apa? Malaikat. Ya. Wataro, dan engkau Muhammad akan melihat al-malaikati, malaikat. Ya. Engkau akan melihat malaikat. Ya silakan. Wataro al-malaikata, dan engkau akan melihat malaikat. Ya. Hafina min haulil arsy, mengelilingi aras. Ya. Mengelilingi aras. Kalau mengelilingi Ka'bah 1 jam selesai nggak Bu? Iya. Ini yang dikelilinginya aras Bu, yang sangat besar itu. Tapi tidak merasa capek, tidak pernah berhenti, selalu bertasbih dan bertahmid, ya, gitu. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling aras, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.